And now continue with a speech performance by our graduate student, Ananda Big Brother Abdullah, entitled Seeking Knowledge. Please give him kind attention. Dan acara selanjutnya yaitu penampilan dari Ananda Abdullah, perwakilan dari kelas 6 yang akan membawakan pidato yang berjudul Menuntut Ilmu. Silakan bunda-bunda aplausnya buat Ananda Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praise be to Allah, the most merciful and the most loving. Peace be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear teachers, parents, and all my beloved friends, today was a very special day. It's not just farewell. It's not just the end of grade 6. It's the beginning of a new journey, a journey of seeking knowledge. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever follows the path to seek knowledge, Allah will place him on the path to paradise." Hadith narrated by Muslim. Dear friends, 6 years ago we came to school without knowledge. Now we can read, write, count, and even speak English. Alhamdulillah. But our journey doesn't stop here, because seeking knowledge is a lifelong journey. Yes, we will move to junior high school. There will be new teachers, new subjects, and new challenges. But don't be afraid. As long as we keep learning, we are growing. And as long as we keep learning for the sake of Allah, we are winning. Dear teachers, thank you for your patience, your kindness, and your love. You taught us more than just book. You taught us about manner, about respect, and about Islam. You are our heroes. May Allah reward you with Jannah. Amen. To my dear friends, even though we may go to different school, let's promise something today. We will keep learning. We will seek knowledge with sincerity. Inshallah, one day from this very class, there will be new teachers, new scholars, new doctors, and leaders with strong faith and great knowledge. That's our dream. That's our missions. Thank you for everything. Please make dua for us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا كثيرا للطالب عبد الله. وبعده المظهر المسرحي من الفصل ب تحت موضوع أسرتي من أطفال فليتقص الدلول. Baiklah, untuk acara selanjutnya penampilan drama dari kelompok B. Terima kasih kepada Ananda Abdullah yang tadi sudah memberikan pidato menuntut ilmu sangat luar biasa. Dan selanjutnya kita lanjutkan untuk acara selanjutnya adalah penampilan drama dari kelompok B, asuhan Ibu Yuyun dan Ibu Gina. Kita beri semangat dulu ya Bunda untuk kelompok B menampilkan drama dengan judul Keluargaku. Assalamualaikum
Adik, Umi, aku mau minum ya. Iya, boleh minumnya duduk ya. Ada hadisnya loh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasrabana ahadukum qa'iman. Janganlah seseorang minum sambil berdiri. Iya, Umi, iya. Mas jangan buang sembarangan, ada hadisnya lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-luhuru satrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Ama, ini bukunya punya siapa? Itu bukunya kakak, bukunya ke kakak. Itu punya kakak, Dek. Punya kakak. Kakak kasih pinjam. Ada kan pinjamnya sebentar, gak lama-lama. Ada hadisnya lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tardab walakal jannah. Jangan marah bagi surga. Kakak, adek harus saling menyayangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala
birthday? Please, let's give them your attention. Tepuk tangannya mana Bun? Masya Allah, hebat-hebat ya anak kelompok B. Ya, sudah menampilkan dramanya dengan judul pilihanku. Ada kakek-kakeknya juga ya, ada nenek-neneknya juga, Masya Allah. Baiklah, selanjutnya kita akan tampilkan penampilan dari kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A. Ya. Ana insanun. Ya, tepuk tangannya untuk anak-anak kelas A. Selanjutnya, hadis ilmu. Ya, tepuk tangan untuk hadisnya kelas A. Terima kasih. Silakan mundur ke belakang. Selanjutnya, kelompok A Putra menampilkan An-Naba, Al-Kautsar, dan huruf. Ya. Berisalah. Surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Selanjutnya, ya, tepuk tangannya Bunda untuk pembacaannya. Selanjutnya adalah penampilan Anaba. Ya, siap ya. Hanif di balik Hanif. Ya, ya. 1, 2, 3. Ya, vokal huruf A, I, U, E.
Selanjutnya, Syukran al-Fasli A wa ba'dahu hitabut tahlimi min mudiril mu'assasat al-Ta'lim al-Syiruniyah al-Ustadzu Ediana S.M. MPD falyatafaddal mashkuran. terima kasih. Dan selanjutnya, kita kembali ke acara sambutan, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Al-Hanif kepada Ustadz Ediana Esko MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Haji Ustaz Rafiq selaku pengawas MI Kecamatan Gunung Jati, yang saya hormati Kepala MI Taufik Al-Hamid beserta Dewan Guru dan karyawan, yang saya hormati Kepala Kampus Abu Islam Al-Hamid beserta Dewan Guru, yang saya hormati Ketua Komite PAUD maupun MI beserta pengurusnya, dan yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali santri PAUD dan MI dan anak-anakku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam gelaran pelepasan PAUD angkatan ke-15 dan MI Taufik Al-Hamid angkatan pertama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, hingga pengikutnya hingga akhir zaman, insyaallah. Amin. Saya sambutan yang terakhir ya. Jadi mungkin hanya melengkapi saja dari sambutan dari Kepala Sekolah MI dan PAUD. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Ya, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Paling tidak ada dua sejarah. Yang pertama adalah ini adalah pertama kali kita mengadakan wisuda atau pelepasan gabungan PAUD dan MI. Ya, ini adalah tahun pertama kita mengadakan wisuda gabungan. Dan mohon maaf barangkali banyak kekurangannya, karena ini bisa dibilang uji coba Pak ya. Uji coba, sempat kita juga khawatir ini cukup enggak gitu ya untuk PAUD dan MI digabung. Tadinya mau sendiri-sendiri, MI sendiri ya. Tapi dengan pertimbangan efisiensi dan sebagainya, ini kita coba digabung. Tahun kemarin kita sudah mencoba survei di tempat di gedung dan sebagainya, tapi ya rata-rata lebih mahal lah gitu ya, jatuhnya lebih mahal, sehingga kita mencari yang biayanya lebih ekonomis, sehingga yang penting bagi kita bukan di gedungnya ya, tapi yang penting adalah makna daripada pelepasan itu sendiri. Mohon maaf barangkali panas ya, ini tertutup semua. Mungkin saya sebagai kebiasaan mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya.
Lalu yang kedua, sejarah yang kedua adalah untuk MI Tawid Al-Hanif ini adalah angkatan yang pertama. Ini sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah bagaimana perjuangan, bagaimana suka duka perjalanan selama 6 tahun Bapak dan Ibu guru mengajar, mendidik putra putri ini. Kebetulan saya juga ketua yayasan sekaligus merangkap sebagai guru. Jadi saya dengan Ibu Dewi itu berdua ya sama-sama mendidik putri kelas 6 yang sekarang ya. Dari tahun pertama tahun 2019 kira-kira 6 bulan sebelum COVID ya. Iya. Alhamdulillah tadi saya melihat penampilan anak-anak PAUD ya, luar biasa. Saya belum tahu nih hafalan tertingginya berapa juz ya. Jadi rata-rata 1 juz itu juga sangat jarang. Berapapun hafalannya, ya mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu melanjutkan putra putrinya di MI Tawid Al-Hanif, insya Allah hafalannya akan terjaga, bahkan bisa akan meningkat. Sebagaimana kakak-kakak kelas yang berada di MI Tawid Al-Hanif, ada yang 6 juz dulu. Ya, jadi tertinggi adalah 6 juz. Ada 2 anak, ada 5 juz, ada berapa anak tuh 5 juz, ada 4 juz, ada 3 juz. Ya mungkin insya Allah MI Tawid Al-Hanif ini kalau dibilang wah materinya terlalu berat, enggak Bu ya, Bapak dan Ibu ya. Itu anggapan yang salah ya. Kami materi atau kurikulum sesuai dengan pendidikan nasional untuk yang umumnya, dan untuk yang diniahnya sesuai dengan Kementerian Agama. Jadi tidak ada istilah materinya terlalu berat, tidak ya. Jadi MI Tawid Al-Hanif ini sesuai dengan kurikulum yang ada. Adapun kalau misalnya ada penambahan materi, kita mempunyai satu yang namanya kelompok yang disebut dengan KSA, kelompok sains anak. Nah, kelompok sains anak itu dipersiapkan untuk mengikuti olimpiade. Makanya ada yang mengikuti olimpiade di bidang eksak seperti IPA, matematika, dan ada yang dipersiapkan untuk mengikuti olimpiade bahasa Arab. Tentunya Bapak dan Ibu, kalau sekolah yang mempunyai visioner ya, karakter visioner untuk menjadikan sekolah ini adalah sekolah berprestasi, karena sesuai dengan visi dari sekolah kita adalah Qurani, Islami, dan prestasi. Bagaimana kita mau berprestasi kalau materinya standar, tidak ada pengayaan dan seperti itu. Untuk mengikuti olimpiade, ya tahu sendirilah ya Bapak dan Ibu, ya tentunya materinya pun membutuhkan materi khusus. Nah sehingga alhamdulillah pada tahun 2023 MI Tawid Al-Hanif mendapat juara 1 olimpiade IPA terintegrasi, atau kalau di istilah semangatnya KSM ya, kompetensi sains madrasah, juara 1 tingkat Kabupaten Cirebon ya. Kemudian 2022 setahun sebelumnya kami memperoleh 10 besar olimpiade matematika, dan tahun 2024 alhamdulillah siswi 3 siswi MI Tawid Al-Hanif memperoleh juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten olimpiade bahasa Arab, kemudian juara 1, 2, 3 olimpiade bahasa Arab tingkat provinsi, dan peringkat ketiga, peringkat 11 dan peringkat 21 tingkat nasional olimpiade bahasa Arab.
Alhamdulillah ya, saya selaku ketua yayasan mengucapkan terima kasih banyak ya kepada anak-anakku semua yang telah memperoleh prestasi-prestasi dan mengharumkan nama baik sekolah, kepada Ananda Muhammad Afif Yahya Ayas ya, kemudian ada anaknya, anaknya sudah pada ini ya. Kemudian yang kedua, Ananda Afif ini juara 1 Olimpiade IPA ya. Kemudian ada Ananda Sansa Zakiyah Nugraha, ini juara 1 tingkat kabupaten Olimpiade Bahasa Arab, kemudian tingkat provinsi juara 1 dan juara peringkat ketiga medali emas tingkat nasional. Nah, lalu yang kedua diraih oleh Ananda Tiara Hikmah Agustin. Beliau juga juara 1 Olimpiade Bahasa Arab tingkat kabupaten, kemudian juara tingkat provinsi dan nasional ya. Dan yang ketiga adalah Ananda Bilqis Syakira Saleh. Anak ya, berdiri. Nah, Ananda Bilqis ini MC, makanya beliau saya percaya untuk menjadi MC dengan bahasa Arab ya. Dan begitu juga yang bahasa Inggrisnya ada Ananda Abdullah dan Sofia ya. Alhamdulillah ya. Ya, insya Allah tidak memberatkan Bapak dan Ibu. Emang kami punya target 1 tahun 1 juz, 1 tahun 1 juz. Tetapi target itu tidak wajib, makanya nggak ada istilah kalau di Emitan Alami berat, nggak ada, semampunya saja. Makanya mereka enjoy, mereka nggak stres, mereka nggak depresi, enggak. Karena memang mereka belajar sesuai dengan minatnya, keinginannya dan sebagainya, jadi tidak dipaksa. Nah, tapi alhamdulillah ya, dengan belajar yang begitu menarik ya, mereka juga enjoy ya, sehingga mereka mendapatkan hafalan yang terjauh. Mungkin silakan Bapak Ibu cek di MI yang lain, yang 6 juz ada nggak lulusan MI yang hafalannya mencapai 6 juz? Gimana Pak Haji? Belum ada ya Pak Haji ya? Belum ada. Jadi saya bukannya menyombongkan, bukan, ini hanya menginformasikan ya. Ibu kepala sekolah sudah bilang sama saya, udahlah nggak usah cerita macam-macam masalah prestasi kiranya sombong. Enggak, ini bukan kesombongan, tapi kita kalau ada berita yang bergembira atau apa istilah kita yang senang kan harus disampaikan ya, harus dikabarkan. Beda dengan kalau berita yang sedih-sedih ya. Ya seperti itu. Nah, makanya mudah-mudahan harapan kami dari lulusan PAUD Al-Hamid bisa melanjutkan MI PAUD Al-Hamid sehingga bisa berkesinambungan ilmunya, hafalannya, hadisnya, baca Qur'annya. Seperti tadi ada nazoma dan sebagainya, tajwid, itu nanti kita bisa dilanjutkan di MI. Kemudian untuk anak-anakku yang terakhir dan mungkin ya, untuk anak-anakku yang sudah lulus baik PAUD maupun MI, yang penting bagi kami para asatidzah adalah akhlak, gitu ya, itu yang penting. Jadi tujuan tertingginya adalah memperbaiki akhlak. Bagaimana kita lulus itu mempunyai akhlak yang baik. Itu saja ya, mungkin yang sangat penting, karena banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah dan juga dalil-dalil yang menyatakan tentang perintah berakhlak karimah. Buat apa misalnya hafalannya banyak ya, tapi tidak berakhlak? Buat apa misalnya ilmunya banyak, tapi tidak berakhlak? Buat apa nilainya tinggi, mendapat nilai 100, tapi tidak berakhlak? Nah, ini akhlaknya sangat penting sekali. Makanya ukuran kami di sini adalah
masalah akhlak ya. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari, innama bu'itsu liutammima shalihat akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi hanya untuk menyempurnakan. Kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis hasan. Ini juga berkaitan dengan masalah akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Bahwasanya orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi ini sangat penting ya untuk anak-anakku yang sudah lulus, perbaiki akhlak terus ya, jangan sampai mencederai ya ilmu yang sudah didapat, kemudian di lingkungan keluarga, masyarakat, sekitar rumah berakhlak yang tidak baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih semua atas perhatiannya dan atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Adiana. Wadadahu hitabatu min wajini